Iya, kita sudah membedah taktik debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hasilnya tidak memuaskan. Lantas pelajaran apa yang bisa kita petik? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku mau pernah pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe karena aku mendapatkan data statistik. Banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, kita mengelaborasi terlebih dahulu statement yang disampaikan oleh Patrick Kluivert di sesi press con resmi selesai pertandingan melawan Australia. Poin ke-1, Coach Patrick bilang gaya permainannya seperti yang ditunjukkan saat melawan Australia. Jelas, ball possession tinggi, orientasi terhadap bola. Kemudian yang kedua, high pressing. Di atas lapangan, setiap pemain Australia dijaga oleh masing-masing pemain Indonesia, man-to-man marking. Nah, untuk man-to-man marking yang dilakukan oleh pemain timnas awal-awal terukur banget. Berhasil itu menyulitkan pemain-pemain Australia. Tetapi seiring berjalannya waktu, man-to-man yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, kawan-kawan, longgar. Ketika longgar, konsekuensinya lawan akan mendapatkan space. Jadi banyak waktu bagi lawan untuk berpikir mau diberi bola itu kemana, karena tekanannya tidak agresif. Kemudian ketika kita bicara yang namanya man-to-man marking, kita ikuti gerakan lawan kemanapun, garis pertahanan tinggi. Dan itulah menjadi titik selanjutnya yang dieksploitasi oleh lawan, kawan-kawan. Nah, sebelumnya aku diundang oleh salah satu exco PSSI, Pak Arya Sinulinga, di forum beliau, yang dimana aku menyampaikan bahwasanya Coach Patrick Kluivert ini dari analisa yang aku lakukan di beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Coach PK di klubnya, kawan-kawan, memang attacking dia, tapi yang menjadi kelemahannya rest defense-nya, defensif. Itu terbukti di pertandingan timnas melawan Australia. Coach Patrick Kluivert ini attacking dia, tapi kelemahannya rest defense-nya tadi, defending. Jujur, kalau sisi agresivitasnya, sisi kejutan ataupun intensitas mendominasi di atas lapangan sekitar 10 menitan oke lah, memberikan kesan yang sangat amat impresif. Nah, tapi selanjutnya bagi Patrick Kluivert bagaimana bisa menciptakan yang namanya permainan sustainable. Nah, salah satu yang menjadi persoalan kalau kita bicara high defensive line, garis pertahanan tinggi dari timnas Indonesia. Kenapa itu bisa muncul? Tadi sudah kita sebutkan. Sebabnya karena man-to-man marking. Kita ngikuti pergerakan lawan. Nah, kemudian saat kita bicara situasi di atas lapangan mulai kendur, man-to-man yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, di situ tetap pemain Indonesia quote and quote dipaksa untuk melakukan man-to-man marking. Nah, padahal sudah ada gap itu dari pemain Indonesia ke pemain lawan. Nggak bisa langsung lagi menempel seperti 5 menit, 10 menit babak pertama, kawan-kawan. Nah, ketika tidak ditarik mundur struktur pertahanan ataupun shape defense yang dimiliki oleh timnas Indonesia, tetap mempertahankan man-to-man marking, ya keleluasaan akan muncul bagi lawan. Lawan akan bisa berpikir lagi dan lagi, kemana aku memberikan umpan. Dan harusnya ya, kalau kita bicara teorinya, kawan-kawan, di saat man-to-man kita sudah nggak bisa terukur lagi, ya tarik dulu shape kita, kawan-kawan. Garis pertahanan kita, jangan paksa naik untuk ke depan yang ujungnya itu malah membunuh diri kita. Dan terkhusus sektor tengah yang dimiliki oleh timnas Indonesia, kita kan man to man nih. Di situ ada Tom Hai dan Nathan Choon. Nathan dan Tom Hai ini kan tidak memiliki kapasitas kalau kita ajak duel fisik. Nah, Irvine, pemain dari Australia, kawan-kawan, mengkonfirmasi di sesi selesai pertandingan. Irvine bilang terlalu mudah bagi pemain Aussie untuk langsung berhadapan dengan back dari timnas Indonesia. Karena apa? Dua pemain tengah dari timnas Indonesia terlalu mudah dieliminasi.
Itu sebuah hal yang sangat amat berbahaya kawan-kawan. Karena pada dasarnya kalau kita bicara sepak bola, lini tengah harus kuat, lini tengah harus stabil, dan lini tengah ini kan sebagai ya screening juga lah kan. Sebelum berhadapan pemain lawan itu dengan lini pertahanan. Ada satu momen kita lihat proses gol yang dimiliki oleh Irvine. Pemain tengah Indonesia, Tom Hai dan Nathan Choon sudah out of position. Konsekuensinya langsung itu berhadapan dengan lini pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia, dan itu sangat amat berisiko. Lalu yang kedua, Patrick Kluivert bilang Kevin Dix penaltinya andai gol tidak akan terjadi seperti ini. Aku nggak mau berandai-andai kawan-kawan, karena ini situasinya persis seperti eranya Coach Sintayong juga. Ada peluang-peluang yang didapati pasukan timnas Indonesia. Coach Sintayong juga melontarkan statement yang serupa. Andai peluang Ragnar Oratmangun bisa tercipta sebuah gol saat menghadapi Jepang kalau nggak salah tuh. Nah, jadi aku nggak mau berandai-andai. Tapi ya itu tadi, sebagai sebuah pelatih yang mampu mengendalikan situasi di atas lapangan, yang mampu melakukan sebuah treatment, adjustment kawan-kawan. Nah, untuk laga-laga selanjutnya ya semaksimal mungkin meminimalisir sebuah yang namanya kesalahan, error. Terlalu banyak nih error kalau kita bicara di laga debut Patrick Kluivert. Apa contohnya lagi? Ketika kita bermain dari samping, baik itu kiri ataupun kanan kawan-kawan, kita kalah orang 3 versus 2, 3 pemain Australia, 2 pemain Indonesia. Gimana kita mau melewati pemain dari Australia? Padahal ya saat kita melawan Australia, sebenarnya pertahanan mereka nggak terlalu kompak juga. Beberapa elemen bisa itu kita iris. Struktur 5-4-1 yang dimiliki oleh pemain Indonesia. Tapi ya dinamika ataupun situasi fleksibilitas belum terlalu fluen ditampilkan oleh pemain timnas Indonesia. Walaupun ada beberapa edisi sangat amat cair ya. Contoh, ada posisi dari Kevin Dix, gol tuh yang didapat oleh Romani. Kevin Dix melakukan underlap, dia kan pergerakannya bebas tuh, kreativitasnya, dia masuk ke dalam. Kemudian di situ ada permutasian antar pemain timnas Indonesia, dan menarik struktur pertahanan dari pemain Australia, terciptalah sebuah peluang. Lalu poin lain disampaikan Patrick Kluivert, timnas Indonesia seperti singa. Ya, aku sepakat sih kalau kita bicara singa di awal-awal ya. Setelah Kevin Dix tidak mampu menciptakan gol, itu bukan lagi singa, udah goyang. Dan terkonfirmasi juga disampaikan oleh lawan, timnas Indonesia memang intensitasnya berbeda saat melawan Australia, dan pemain Aussie pun di beberapa momentum mereka akui mengalami yang namanya kesulitan. Itu kan sebuah turning point positif kan saat kita bicara timnas kita mampu ini untuk bisa mengendalikan permainan. Kita nggak membicarakan dulu ataupun membenturkan yang namanya filosofi. Sepak bola menyerang itu seni, sepak bola bertahan pun seni. Setiap pelatih pasti masing-masing punya yang namanya filosofi di antara dua hal yang kita bahas tersebut. Jadi kita hormati aja, kita nikmati saja. Dan yang paling penting, menurut aku kawan-kawan, setelah laga pertama dari Patrick Kluivert, aku melihat Coach Patrick Kluivert belum mengetahui secara mendalam karakter pemain timnas Indonesia, karakter pemain yang ia turunkan, selain apa yang dilakukan oleh lawannya dari Australia kawan-kawan. Case close ya, apa yang ditampilkan oleh Australia saat menghadapi timnas Indonesia itu udah kita bahas preview. Rencana mereka akan seperti itu, dan itu tereksekusi di atas lapangan. Dan pelatih Australia pun kan ketika ditanya bagaimana tanggapannya soal pemain timnas Indonesia, taktik dari Patrick Kluivert, Tony Vovovic pun mengatakan ingin lebih fokus saja terhadap komposisi ataupun inisiasi yang ingin mereka tampilkan di atas lapangan, dan Australia menunjukkan kefokusan tersebut dan skenarionya pun serupa. Tetapi kita kembali ke timnas Indonesia, bagaimana analisa soal karakteristik pemain itu penting aku rasa. Misalnya 2 pemain tengah, kan itu harusnya lebih dalam bisa pertimbangkan oleh Coach Patrick Kluivert, menurunkan Tom Hai dan Nathan Choon. Nathan Choon kan bahkan tidak memiliki banyak menit bermain di klubnya. Ujuk-ujuk bisa langsung mengisi line up. Ya, walaupun kita berpikir setiap pemain yang diturunkan di atas lapangan itu keputusan dari pelatih
ada momen subjektivitasnya. Ya, itu nggak mau aku perdebatkan ya. Tapi kan bagi seorang pelatih penting itu untuk mengulik-ngulik. Nah, kita ambil contoh lah. Ini sebenarnya sudah pernah aku bahas berkali-kali kawan-kawan. Pep Guardiola saat pindah dia dari Barcelona ke Bayern Munchen, yang pertama kali dia minta tim analisnya kawan-kawan, ke Charles Planchat namanya, membedah masing-masing pemain dari Bayern Munchen. Karakteristiknya itu bagaimana? Karena ingin diketahui lebih mendalam oleh Pep Guardiola. Ketika Pep Guardiola udah tahu karakteristik setiap pemain lewat video, maka improvement ataupun adjustment selanjutnya dilakukan oleh Pep Guardiola. Nah, untuk edisi ini di laga pertama Patrick Kluivert sangat amat disayangkan aja. Misal Rizky Ridho, aku berpikir ya kenapa nggak diberi kesempatan lagi dan lagi. Ini keputusan dari Patrick Kluivert. Ada contoh lain lagi, misalnya Zayed Jez. Beberapa kali masuk dia ke sektor tengah sebagai ekstra gelandang lah. Itu kan nggak efektif. Bukan kebiasaan dari Zayed Jez. Nah, untuk laga selanjutnya yang aku harapkan lebih mendalam lagi nih untuk melakukan yang namanya sebuah analisa. Aku pikir sudah dilakukan analisa, tapi lebih mendalam lagi. Harus diketahui oleh Patrick Kluivert bagaimana seluk-beluk karakteristik pemain yang ia turunkan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.